Ada virus baru yang muncul sejak 2019 yang dikenal dengan coronavirus disease. Sejak awal muncul virus ini, para ilmuwan berusaha mengembangkan vaksin di awal tahun 2020 setelah mendapatkan kode genetik pada virus tersebut. Negara-negara maju belakangan ini berusaha mencari jalan keluar yang terbaik untuk menghentikan penyebaran virus corona. Negara maju justru berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin, dan ada kecenderungan usaha untuk memblokir proposal dalam rangka membantu negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan pembuatan vaksin. Negara maju tersebut adalah China, Rusia, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Memang sebagian besar negara berupaya membuat vaksin untuk menjaga keamanan nasional agar berkurangnya korban jiwa. Namun lain halnya dengan negara maju. Mereka berusaha mendapatkan tujuan lain untuk menguntungkan negaranya. Apabila mereka berhasil membuat vaksin yang terbaik, maka negaranya akan menjadi yang terdepan dalam pengembangan, produksi, hak paten, pendapatan, dan yang pasti negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam penjualan vaksin. Ada pula aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19 seperti pemerintah, di mana Badan Kesehatan Masyarakat berperan sangat penting dalam menyediakan dana untuk mengembangkan vaksin. Aktor selanjutnya adalah institusi internasional. Organisasi Kesehatan Dunia dan lembaga multilateral lainnya seperti Bank Dunia berfokus pada pembiayaan dan pembuatan vaksin untuk penggunaan global, khususnya untuk memastikan alokasi yang adil di semua negara. Aktor selanjutnya adalah private sector. Seluruh perusahaan bioteknologi hingga perusahaan raksasa seperti Johnson & Johnson mengalihkan upaya penelitian dan pengembangan mereka yang berfokus pada COVID-19. Aktor terakhir adalah lembaga penelitian non-profit. Banyak kandidat vaksin COVID-19 yang melibatkan universitas atau perguruan tinggi dalam membantu penelitian praklinis atau uji klinis. Lembaga non-profit pun mendanai upaya pembuatan vaksin COVID-19. Selain itu, usaha untuk terus mengembangkan vaksin terbaik dilakukan oleh beberapa aktor negara berikut ini. Amerika Serikat dengan perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna. Amerika Serikat merupakan salah satu negara adidaya yang berusaha mengembangkan vaksin. Perusahaan farmasi BioNTech dan Pfizer memiliki keefektifan vaksin mencapai 95%. Dan dibanderol seharga Rp283.470 per dosis. Selain itu, terdapat perusahaan farmasi Moderna yang berhasil mengumumkan pembuatan vaksin dengan efikasi mencapai 94,5% dan dibanderol seharga Rp354.125 sampai dengan Rp523.105 per dosis. Di China, terdapat perusahaan farmasi Sinovac yang terlebih dahulu menemukan vaksin corona. Meskipun China tidak menjadi pemimpin dalam industri vaksin global, namun, adanya pandemi ini membuat setiap aktor dalam negaranya melakukan kerjasama, baik negara maupun swasta. Vaksin perusahaan farmasi Sinovac memiliki efikasi sebesar 50% dengan harga sekitar Rp200.000 per dosis. Selain Sinovac, terdapat perusahaan farmasi Tiongkok dengan vaksin CanSino yang memiliki efektivitas vaksin sekitar 65% dan dibanderol seharga Rp72.000 sampai dengan Rp145.000 per dosis. Rusia yang tidak ingin kalah saing dengan negara maju tiba-tiba menduduki barisan terdepan dalam mengembangkan vaksin Sputnik V yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Italia dengan Swiss. Vaksin ini memiliki efikasi sebesar 91,6% dan dibanderol seharga Rp142.000 per dosis. Inggris melakukan pengembangan vaksin dengan mempercepat produksi vaksin. Pemerintah Inggris bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan menghilangkan virus ini.
Di balik hal tersebut, ada upaya memperkuat kerjasama antara publik dan swasta. Hal ini dilakukan oleh Inggris untuk menjadikan negaranya sebagai pemimpin dalam pengembangan vaksin. Perusahaan AstraZeneca dan Universitas Oxford telah melakukan kerjasama dan memproduksi vaksin AstraZeneca. Vaksin ini memiliki tingkat efikasi sebesar 63,9% dan dibanderol seharga Rp56.000 per dosis. Terdapat 3 tantangan yang dihadapi oleh negara maju dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Tantangan pertama ialah waktu. Vaksin harus diproduksi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Pemangkasan proses yang dilakukan oleh aktor terkait harus tetap mempertahankan standar keamanan vaksin yang sama. Maka dalam hal ini, strategi yang dilakukan ialah dengan tetap memperhatikan standar keamanan yang berlaku. Tantangan kedua ialah pemasokan perlengkapan vaksin. Pemasokan perlengkapan vaksin menggunakan botol kaca kecil. Apabila jumlah permintaannya tinggi, maka kemungkinan akan terjadi pemborosan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan ialah dengan menggantikan hal tersebut oleh kaca jenis khusus, yakni borosilikat. Tantangan terakhir ialah last mile problem. Hal ini merupakan penyaluran vaksin ke kota-kota kecil dan desa-desa terpencil di negara berkembang. Hal ini dapat mengalami kesulitan sehingga dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Dengan tantangan ini, maka strategi yang dilakukan oleh aktor negara ialah memastikan bahwa infrastruktur, manufaktur, dan distribusi sudah tersedia dalam rangka memenuhi permintaan global. Pengembangan vaksin terus dilakukan. Bahkan hingga saat ini telah mencapai lebih dari 100 kandidat vaksin COVID-19 yang beberapa di antaranya sudah aman. Namun, beberapa lainnya belum mendapatkan persetujuan untuk digunakan oleh para medis. Meskipun vaksin sudah diproses dengan baik, namun kapasitas produksi vaksin dalam tingkatan global hanya baru memenuhi sepertiga dari yang dibutuhkan. Karena vaksin yang dibuat oleh negara maju akan disimpan terlebih dahulu, sehingga vaksin tersebut memungkinkan terjadinya kenaikan harga dalam penjualan. Menurut kelompok kami, teori yang berkaitan dengan isu ini adalah teori neorealisme, karena teori ini menjelaskan pola-pola peristiwa internasional dalam kaitannya dengan struktur distribusi kekuatan internasional. Neorealisme memandang ciri khas politik internasional dengan adanya upaya mengenai kompetisi perebutan kekuasaan. Kelompok kami memilih teori neorealisme dengan alasan yang pertama, karena dalam studi hubungan internasional, persaingan antar negara merupakan hal yang wajar dan bertujuan untuk mencari keuntungan untuk negaranya sendiri. Dan alasan yang kedua, karena negara maju yang bersaing berlomba-lomba menjadi negara superpower dalam mengembangkan vaksin. Hal ini mengaitkan nilai diplomatik yang besar dengan perintis peluncuran global vaksin. Dan alasan yang terakhir adalah karena negara berperilaku sama dalam sistem internasional anarki. Dalam struktur yang anarkis, ketika dihadapkan dengan kebutuhan untuk mempertahankan survivalitas negara, maka harus ada lebih dari satu aktor superpower dalam politik internasional untuk membentuk keseimbangan kekuatan yang menjadi penentu dinamika sistem internasional. Kami tidak setuju dengan adanya kompetisi vaksin COVID-19 oleh negara maju karena
Vaksin sangat diharapkan dapat mengakhiri pandemi ini. Tindakan yang diambil oleh negara kaya untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan vaksin akan menjadi ancaman bagi perekonomian negara berkembang. Karena negara maju akan cenderung mengambil keuntungan yang sangat besar untuk negaranya dengan memonopoli pasokan vaksin COVID-19.